Mari dimulai. Bismillah. Oke. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Pertanyaan dari brosur halaman 2 Ustaz. Ya. Surat Al-Qaf, surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut, apakah seorang yang menggunakan bahasa tauriah juga dicatat sebagai kebohongan dan orang yang tidak jujur, Ustaz? Menggunakan bahasa apa? Tauriah, Ustaz. Apa tauriah? Maksudmu apa maksudmu? Jadi ya, apapun yang terusik di dalam hati manusia, itu Allah mengetahui. Kalau gerakan manusia itu sesuai dengan apa yang diusik dalam hatinya, itu pun juga tahu Allah. Walaupun wujud perbuatannya tampaknya baik, tapi kalau yang mendorong itu dalam hatinya niat yang tidak baik, ya jadi tidak baik. Satu contoh yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah, semua orang melihat perbuatan itu baik. Bahkan orang menganggap itu ahli surga. 3 kelompok manusia. Ya. Yang satu dermawan, satu orang alim, satu orang mati syahid perang membela agama Allah, mati syahid di jalan Allah. Ya. Semua orang menganggap itu ahli surga. Tapi setelah sampai di hadapan Allah, Nabi kita mengatakan 3 orang ini yang pertama kali diseret lemparkan ke neraka. Padahal ini mati syahid dalam peperangan. Satu orang dermawan suka memberikan derma dengan hartanya. Yang satu suka tabligh, dakwah dengan ilmunya. Mengapa masuk neraka? Karena yang tergerak dalam bisikan dalam hatinya dengan wujud, walaupun wujudnya perbuatan baik tadi, tapi didorong rasa yang tidak baik. Ingin dipuji manusia. Ya. Yang mengeluarkan harta dengan derma tadi supaya saya disebut orang dermawan. Yang tabligh dakwah dengan ilmunya supaya saya menjadi dai yang kondang. Saya disebut orang alim, ulama besar. Yang mati di dalam peperangan membela agama Allah tadi terbentik dalam hatinya biar saya disebut orang pahlawan. Ya, saya sebagai pahlawan berani mati. Nah itu perbuatan yang mendorong dari hatinya itu yang disebut perbuatan riya. Ya, mestinya perbuatan itu hanya mengharap ridha Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, tapi bukan itu yang terbesit dalam hatinya, kepingin disebut oleh manusia. Ya semua sudah disebut oleh manusia, yang satu mati juga disebut dermawan, yang satu mati syahid, dianggap mati syahid di jalan Allah, yang satu mubalik besar, disebut ulama besar, ulama yang berilmu luas dan sebagainya itu dapatnya. Maka ini karena niatnya supaya disebut dipuji oleh manusia,
Walaupun amalnya baik, tapi terbesit dalam hatinya amalan riya tadi, maka dia masuk neraka. Karena riya itu termasuk perbuatan syirik. Nah, riya itu syirkul asghar. Syirik walaupun kecil. Syirik kecil aja bisa membawakan neraka, apalagi syirik yang besar. Nah, itu ya. Jadi apa yang tersembunyi di dalam hatinya itu semua dibaca oleh Allah. Nah, kalau yang terjadi hatinya diwujudkan dengan perbuatan, walaupun perbuatannya baik tadi, itu tetap yang dinilai apa yang tersembunyi dalam hatinya sehingga memberikan suatu gerakan wujud perbuatan. Nah, ini ya. Maka Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tauriah itu menyembunyikan dalam hatinya. Jadi tersembunyi, lahiriahnya berbuat baik tapi tersembunyi dalam hatinya bukan karena Allah. Jadi termasuk amal itu kalau amal soleh, perbuatan dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Kalau tersembunyi dalam hatinya ada maksud-maksud lain, bukan karena Allah, nah itu rusak amalnya. Apalagi? Masih di halaman 2, di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jujur Pak Ustadz, saya dalam sholat belum bisa sepenuhnya khusyuk. Bagaimana untuk bisa khusyuk? Dan mohon dijelaskan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu Ustadz. Sama, saya juga belum khusyuk seperti kamu kok. Ya. Tapi perlu dimengerti khusyuk itu apa toh? Ya. Kemudian khusyuk itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi ketahuilah bahwa sabar dan sholat itu berat. Jadi jangan menganggap sabar sholat itu ringan. Atau aja mengatakan berat. Kecuali orang yang khusyuk. Jadi sabar dan sholat itu tidak terasa berat bagi orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang khusyuk itu? Yaitu orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu kepada Allah. Ya. Dan yakin bahwa dirinya akan kembali pada Allah. Nah, jadi orang itu yang selalu yakin bahwa saya itu akan ketemu Allah dan akan kembali pada Allah. Itu orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk itu tidak hanya di waktu sholat. Ya. Kalau biasanya tidak di waktu sholat tidak khusyuk, apalagi sholat mau khusyuk ya susah. Dirinya nggak yakin akan kembali pada Allah. Tidak yakin kalau akan ketemu Allah. Lah orang yang khusyuk itu jamin. Pasti dia akan terjaga dari perbuatan fahsya dan mungkar. Orang yang khusyuk itu karena yakin saya akan ketemu Allah, saya akan kembali pada Allah. Kalau akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah takut. Ya, takut. Ini perbuatan dosa saya lakukan. Besok saya ketemu Allah, ditanya pertanggungan jawab bagaimana. Saya mau makan harta yang tidak halal. Apa dengan cara menipu, apa jalan khianat, apa jalan korupsi, apa jalan bohong. Ya. Kalau yakin dirinya akan ketemu Allah dan akan kembali pada Allah, tidak jadi dilakukan itu. Kalau saya melakukan ini,
besok kalau ketemu Allah ditanya bagaimana jawaban saya. Walaupun saya bersembunyi, mencuri-curi, berbuat khianat, maksiat, tidak ada orang tahu, tapi Allah tahu. Nah ini maka orang khusyuk itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat selalu sadar dirinya akan ketemu Allah, sadar dirinya akan kembali kepada Allah. Nah kalau sudah kehidupan seharinya yakin, sadar saya akan ketemu Allah, saya akan kembali Allah, apalagi di waktu sholat. Allahu Akbar menghadap Allah, tentu akan lebih dekat lagi pada Allah. Nah, tidak. Jadi orang khusyuk bukan berarti terus nek sholat ra kelingan apa-apa. Ya. Ya. Sholat ra kelingan apa-apa. Ya sholat itu boleh aja, tidak batal walaupun ingat apa. Tapi kalau teringat apa yang di luar sholat itu jangan diperturutkan. Ya, jangan diperturutkan. Maka untuk mengendalikan supaya orang bisa khusyuk dalam sholatnya itu berusaha memahami arti apa yang dibaca, yang diucapkan, difahami artinya. Lisannya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, hatinya mengucap segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus diri itu mengendalikan diri bisa khusyuk. Paling tidak akan mengurangi kalau ngelantur ingat apa-apa segera kembali. Ya. Tapi kalau sholat orang kelingan apa-apa itu zaman sahabat Nabi aja nggak bisa. Nah saya ceritakan dan Nabi pernah mengadakan sayembara sholat. Nabi mengatakan siapa yang sholat sejak mulai takbiratul ihram tidak ingat apapun kecuali Allah akan diberi hadiah 100 ekor unta. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ikut. Ya, Abu Bakar nggak bisa, Umar juga baru takbiratul ihram sudah ingat yang lain. Tapi sahabat-sahabat semua jujur semua. Nah, hampir saja Ali bin Abi Thalib, hampir itu. Sejak takbiratul ihram tidak ingat apa-apa kecuali hanya Allah. Lah ketika akan salam teringat hadiahnya 100 ekor unta. Wes, tapi belum salam, baru akan salam. Itu sampai kepada Nabi berarti tidak dapat, wong. Belum salam masih dalam sholat kok. Nah, karena merasa senang toh, alhamdulillah. Lulus sudah hadiah 100 ekor, tapi belum selesai sholatnya, belum salam. Nah, berarti gugur, udah tidak dapat hadiah semua. Itu maksudnya sholat itu, ya kalau teringat yang lain tidak membatalkan sholat, tetapi jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan, terus dikembalikan pada fungsi sholat itu sendiri. Jadi jangan diperturutkan terus melantur kemana-mana. Misalnya nanti bar sholat, bar ngaji ini selesai, terus sholat duhur. Terus teringat yang jauh-jauh, ya pulang, wah nanti sampai di mana, nanti makan siang di ya soto Mbok Giem Boyolali situ, terus dari sana nanti mampir kemana, lah diturutkan tekan inti. Nggak boleh gitu, ya. Apalagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Bagaimana dengan acara stand up komedi yang di acara tersebut lawakan atau candaannya mengenai agama. Agama dijadikan bahan candaan atau lawakan. Apakah
termasuk terkena ayat ini Ustaz. Iya dah, maksudmu tuh gimana? Candaan agama kalau mengarahnya larinya kepada agama kan malah baik. Piye contohnya piye coba? Memperoleh Allah itu bukan begitu, malah candaannya kembali kepada agama itu. Yang mudah saja, yang namanya memperoleh Allah itu jelas suatu larangan Allah, kamu lakukan. Menggunjing saudaranya itu boleh enggak? Dikatakan oleh Allah sebagai apa? Makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi kalau ngerasani orang itu kata Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Orang Islam yang suka ngerasani orang lain ada enggak? Nah, maka kalau kamu tahu gerombol kamu ini sesama muslim ada orang lah kok rasani dulure ya malah ana sing ngeleke barang kowe aja rasan-rasan dosa lho aku ora ngrasani aku ngandhake apa enenge ya justru ngandhake apa enenge iki ngrasani ya sing mbok kandhake kalau yang kamu katakan itu tidak seperti itu kamu buat seperti itu kamu bohong. Nah ketika kamu terlibat di situ ikut bicara-bicara ketika kamu dilupakan oleh setan setelah kamu ingat ini menggunjing ini nah segera berhenti diingatkan, tidak mau diingatkan tinggal pergi jangan terlibat di dalamnya. Ini namanya memperoleh Allah agama Allah ya wong Allah melarang kok malah dikerjakan ya tidak lah kalau kamu dilupakan oleh setan bahwa gunjing itu dilarang oleh Allah kamu sedang lupa tapi setelah ingat bahwa ini larangan Allah jangan tetap duduk di situ segera pergi tinggalkan itu. Nah itu namanya memperoleh agama Allah yang dilarang malah dilakukan yang diperintahkan malah ditinggalkan itu memperoleh agama Allah. Maka kalau orang Islam tadi dikatakan kalau setan menjadikan kamu lupa bahwa menggunjing itu dilarang oleh Allah tapi kamu ikut di dalamnya karena dilupakan oleh setan tadi. Setelah kamu jadi ingat segera pergi. Jangan duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain yang tidak dilarang oleh Allah. Apalagi Halaman 3 ayat yang paling bawah. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Mohon penjelasan pada kalimat dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Ya, jadi anak yatim itu orang yang ditinggalkan mati orang tuanya yang menjadi tanggung jawab mengurus hidupnya. Kalau dia mempunyai harta warisan dari bapaknya yang meninggal tadi, tapi dia masih kecil, jangan kamu dekati hartanya. Maksudnya, mendekati harta ini maksudnya jangan kamu mengambil, memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan dirimu sendiri. Atau menggunakan harta anak yatim yang tidak bermanfaat untuk anak itu sendiri.
Ya. Mung bapake ra eneng, wis ra enek sing ngurus, tinggalane akeh. Nah, terus dicedhaki karo dulur-dulure melu ngurus, ning ngurusi bukan untuk kepentingan anaknya itu. Maka diterangkan di situ kecuali untuk yang bermanfaat. Ya, misalnya untuk pembiayaan dia belajar, untuk sekolah dan sebagainya, anak yatim itu, atau artinya untuk kepentingan manfaat untuk anak itu sendiri. Sampai dia dewasa. Dewasa dia bisa mengurus, bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bisa mengurus hartanya sendiri, tinggalan orang tua itu. Ya. Nah, kalau sudah bisa mengurus, serahkan dia. Ya. Aku pernah mengamalkan ayat ini dulu, tahun berapa udah lama. Orang ini sudah tidak punya anak, kebetulan ibunya TKW waktu itu. TKW di Saudi. Kemudian karena sesuatu hal dibunuh, punya di sana. Meninggal dunia. Jadi ora duwe bapak, ora duwe ibu. Nah, atas pengadilan yang ada di sana dan dibantu juga KBRI yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya singkatnya saja, orang itu ditanya anaknya, anaknya masih kecil, kan tidak bisa. Yaitu orang yang membunuh orang, balasannya dihukum apa? Bunuh, dikisos, bunuh genti. Tapi karena anaknya kecil yang tanggung jawab itu kan, saran sama pamannya juga pada pimpinan MTA saat itu, lebih baik minta ditebus saja, tebusan. Singkatnya saja dapat tebusan uang berapa ratus juta waktu itu gitu loh. Waktu itu ratus juta. Karena masih kecil anaknya. Baru sekolah SD, belum dewasa. Ya sudah. Ratusan juta dikirim dari sana, dialamatkan ke pimpinan MTA. Ya. Karena masih kecil kan belum bisa ngurus. Ratusan juta, nek dikasih anaknya tinggal apa gitu. Nah, itu akhirnya itu kami urus. Kami urus, kamu siang, ini dimasukkan saja di bank. Semuanya masukkan ke bank. Ya, untuk kebutuhan anak itu, makan hariannya, masih kecil, tur sekolah SD kan juga tidak bayar, sudah semua kita cukupi. Lah setelah gede, ya, setelah gede sudah saatnya punya istri, punya suami, karena adanya ada yang laki satu, yang dua perempuan. Dah besar, nikah, uang itu kami ambil. Jadi uang itu waktu itu atas nama anak itu sendiri, dimasukkan di bank, namanya anak itu sendiri semua, dan juga saya tidak bisa mengambil kalau tidak tanda tangan anak. Anak tidak bisa mengambil kalau tidak tanda tangan saya. Sehingga sampai ini membuat. Nah, akhirnya setelah gede kita serahkan, kita belikan rumah, kita belikan sawah. Untuk tiga-tiganya itu kita bagi. Setelah itu dewasa dan nikah semua, berikan mereka. Semua diberikan pada mereka. Nah, itulah. Jadi untuk kepentingan mereka. Kalau masih kecil kamu tidak mau ngurus, terus kamu berikan anak, wah, uji SD, orang tuku pelendungan, tuku permen, kan gitu tadinya. Nah, terus disilih-silih kancane, silih dulure, bareng gede, wis ra ndek apa-apa. Maka kita setelah besar, maka ayat ini jangan sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa bisa mengatur dirinya sendiri, baru harta itu kita serahkan semuanya. Nah, mungkin saya bicara ini 3 anak itu mungkin juga ikut dengar kalau tidak ikut datang di sini. Dengar itu. Itulah suatu contoh. Jadi harta anak yatim, coba kalau itu nanti masih anak-anak, dan dikirimnya pun ke pimpinan MTA, andai kata kita habiskan, mereka ya tidak tahu apa-apa. Ya, siapa yang harus ngurus? Nah, maka itulah amanat itu namanya.
Ya, maka kita tahu itu larangan. Ngerusui harta anak yatim itu haram. Justru anak yatim itu beri tolong, jangan sampai dia punya harta, didekati karena hartanya, telah habis hartanya, tidak mau tahu. Nah, anak yatim jadi terlantar. Kalau orang semacam itu termasuk mendustakan agama. Bukankah Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Itu orang yang tidak memperhatikan nasibnya anak yatim, malah punya harta pun dihabisi. Ya, itu mendustakan agama. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin itu kebutuhan pokoknya makan. Makan saja tidak bisa, yang lain tahu, tidak ikut mengajak orang memberi makan orang miskin. Ya. Malah dia mestinya punya hak untuk beri zakat pun tidak diberi. Malah jatah dapat beras raskin pun malah dipek. Diambil. Nah, itu mendustakan agama. Maka orang yang semacam itu kata Allah, fawailul lil sholin, celaka orang yang sholat itu celaka. Kalau nerangkan fawailul lil musallin, jangan mandek di situ. Wah, bae wong sholat itu celaka lulu ayat iki. Fawailul lil musallin. Maka jodoh sholat bae wong sholat itu celaka kok. Nah, itu masih ada kelanjutannya. Orang sholat yang celaka itu yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai, mengabaikan tentang sholatnya. Artinya sekalipun dia sholat tapi nasib anak yatim tidak diperdulikan, nasib orang miskin tidak diperhatikan. Nah, itu sholatnya berarti tidak mencegah fahsya wan mungkar. Maka dia orang semacam ini termasuk mendustakan agama. Berarti orang sholat itu harus penuh perhatian terhadap anak yatim, penuh perhatian terhadap nasibnya, kesengsaraan orang miskin. Tidak boleh ada orang sholat kok ada orang miskin nggak bisa makan, tahu diam saja. Ya, tidak boleh. Maka jangan sampai orang muslim membiarkan la yadlimuhu wa la yahduluhu. Jangan mendolimi, jangan membiarkan saudaramu yang mestinya kamu tahu perlu ditolong, kamu tahu tapi kamu biarkan tidak mau menolong. Tidak boleh itu. Maka agama Islam itu kalau dilaksanakan sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada orang miskin terlantar itu nggak ada. Nabi aja mengatakan, kamu tidak dikatakan beriman. Kalau kamu bisa tidur nyenyak, perutmu kenyang, kamu tahu saudaramu lapar, nggak bisa tidur. Tidak bisa tidurnya karena lapar. Sedang kamu kekenyangan tidur. Itu berarti orang miskin terhadap nasib tetangganya bagaimana, makan apa tidak. Kalau tahu kita biarkan, kita tidak dikatakan beriman. Walaupun sholat tapi tidak beriman. Nah, tidak beriman sholat kan ya sholatnya tidak ganggu, wong raiman kok sholat. Apalagi? Halaman 4, paling atas. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Anak-anak yang lemah di sini, apakah lemah akhlak atau agamanya atau lemah yang lainnya, Ustadz? Karena baru-baru ini banyak sekali anak-anak kita, para remaja melakukan tindakan-tindakan kriminal, Ustadz. Iya. Nah itu, malah saya tadi baru aja
Saya berangkat tadi ada di daerah Jawa Timur sana. Madura ya. Sampang Madura. Madura. Sampang kan Madura tuh. Apa yang kamu tahu apa dari beritanya? Seorang murid membunuh gurunya. Murid membunuh guru. Menganiaya gurunya, guru seni rupa kalau yang tidak salah tadi ya. Iya tak? Wadana bikin gaduh. Dileknya makin dodro, dileknya akhirnya oleh guru seni rupa sedang gambar, pipinya dicoret dengan kuas. Kuas sih gue gambar itulah. Ya biasa guru. Nakal bikin rame kok dileknya malah langsung gurunya dianiaya. Gotosi dikamplengi. Ya dah. Akhirnya bawa pulang bawa rumah sakit mati. Ya dah. Dulu juga beberapa waktu yang lalu mahasiswa membunuh dosennya. Ya. Sampai seorang murid menganiaya gurunya sampai mati, itu anak itu kuat apa lemah? Ya, kuat apa lemah? Nah, jangan meninggalkan anak yang lemah, termasuk tadi orang lemah itu. Lemah apanya? Lemah imannya. Ya, masa guru loh. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang kalau gulat dia menang. Kita kan wah kuat ini menang, kalau guru ini menang kok gitu. Itu justru orang yang lemah. Orang yang dikatakan kuat oleh Rasulullah itu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu lemah. Sekarang banyak orang yang lemah moralnya, lemah akhlaknya. Lemah akhlaknya semata-mata, lemah moralnya, lemah imannya, itu menandakan jauh dari tuntunan agamanya. Ya, jauh dari tuntunan agama. Tidak hanya itu, peristiwa sekarang ini udah banyak peristiwa macam-macam. Ada anak SMK gorok sopir sampai mati. Ya, anak 2 numpak taksi lah sekarang itu. Nah, sopirnya digorok 2 orang, tidak ambil mobilnya, tidak, cuma diambil HP-nya, diambil uangnya, sampai membunuh orang. Nah, ini lemah. Maka Allah perintahkan, hendaklah kamu khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah, generasi yang lemah, terutama lemah iman. Orang itu kalau lemah iman, wah mau berbuat apa saja ya sudah, ngungkuli binatang. Ya, nah di sini berarti mendidik kita semua, mengingatkan kita semua. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu, anak istrimu, jangan sampai tersentuh api neraka. Supaya tidak tersentuh api neraka, maka kuatnya iman, kuatkan iman, pegang teguh iman itu, jangan sampai lepas dari pegangannya, sampai Nabi mengatakan gigitlah dengan gigi geraham. Nah, untuk menguatkan iman itu bantuan tuntunannya adalah Islam. Kalau kita mengerti Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau orang itu pegang teguh Quran dan Sunnah kan menjadi orang kuat. Orang kuat. Kalau pegang teguh Quran dan Sunnah jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu antara itu wal kadhiminal ghaidha, wal kadhiminal ghaidha. Dia mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas. Dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak punya pendendam. Nah, kalau orang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah, yaitu jadinya seperti itu, pendendam. Nah, menurut Sunnah Rasulullah itu menganiaya manusia dosa, ya, meremehkan sama Muslim fasik, membunuhnya jadi kafir, gitu loh. Jadi kalau dia tadi gurunya tadi ya dibunuh tadi ya,
kemudian yang membunuh kalau muridnya tadi mengaku jadi Islam, membunuh itu dah jadi kafir dia. Apalagi kalau dia sudah kafir, memang kafir. Islam saja kalau dia membunuh orang Islam jadi kafir, nah, apalagi kafir. Maka Islam itu agama sangat menjaga keselamatan, menjaga kedamaian. Kamu tidak dikatakan beriman kalau tetanggamu terganggu dengan perilakumu, terganggu dengan kejahatanmu, terganggu dengan perangaimu. Kita punya tetangga kok terganggu, itu tidak beriman itu tangganya itu. Kamu tidak beriman kalau saudara-saudara muslim tidak selamat dari perbuatanmu. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Maka orang Islam hidup di mana saja itu membawa keselamatan. Di mana dia tinggal, tetangganya merasa aman, selamat. Ya, itu afsus salam bainakum. Maka yang akan itu lemah, itu bisa lemah imannya. Yang pokok itu lemah iman. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah iman. Maka sejak kecil harus dididik kepada keimanan. Celup dengan agama, celup dengan Al-Quran, akan tangguh itu. Ya itu, di samping lemah iman juga gitu, apa itu? Lemah usaha, malas tadi. Ya, jangan. Jadi yang utama di sini lemah imannya. Kalau lemah ekonominya, wong dia sendiri misalnya bapaknya sendiri ekonominya juga lemah. Tapi yang dikatakan lemah ekonomi bukan berarti orang itu ekonomi atau hartanya sedikit. Bab ukuran kaya tidak bisa dilihat dari banyak sedikitnya harta. Memang manusia melihat kalau hartanya banyak, wah orang kaya itu. Kalau hartanya sedikit orang miskin, salah. Kalau Nabi mengatakan yang disebut orang kaya itu kaya hatinya, al-ghina, ghina nafas, kaya jiwanya. Sekalipun tampaknya orang itu pakainya sederhana, hanya itu saja, kena kesana kemari, lainnya naik mobil, lainnya naik sepeda motor, ini sepeda ontel saja, ya. Tiap hari ke sana orang melihat itu lemah, ya, orang melarat. Tapi yang merasakan begitu tidak merasa kekurangan apa-apa, dia orang kaya itu. Tapi yang rumahnya mewah, gitu, mobilnya mewah, pakaiannya indah, bagus, jabatannya pun tinggi, gitu. Dia suka nyolong, maling, korupsi. Korupsi itu menambah apa? Untuk menambah apa? Kekayaan. Berarti dia merasa kurang, itu orang miskin. Nah, jabatan ini gubernur coba. Kira-kira belanjanya piro gubernur itu? Nah, guru yang dibunuh tadi, guru honorer gajinya 400.000. Sebulan 400.000. Istrinya sedang hamil, ceritanya tadi begitu. Iya kan yang dengar? Ya, sedang hamil 4 bulan. Sekarang mati, dibunuh murid sekolahnya. Konon kabarnya berita berapa M begitu. Pangkatnya jabatannya gubernur. Gubernur itu digaji apa enggak toh? Ya, kira-kira karo 400.000 kayak digaji nih. Itu juga nyolong miliaran, coba bayangkan. Gitu? Berarti kan itu orang melarat. Maka tepat kata Nabi, yang miskin, yang kaya, itu kaya jiwanya. Walaupun kita jumlah bandanya akeh, kalau dia jiwanya miskin, rasanya kurang saja. Karena rasa kurang, geragas, ambili milik orang, tidak tahu ini halal haram, pokoknya saya dapat, sudah. Dan entah sekarang ini ganti pejabat gubernur ini, apa orang mau gubernur, apa aja ya menteri, ya apa sajalah. Korupsi kita biasa tak? Biasa apa enggak? Biasa. Jadi nek, oh ini korupsi, oh, gubernur ini korupsi, oh menteri ini korupsi.
Oh DPR ini korupsi, ngono ki biasa wae. Nanti dikoi jaket oranye itu cek cengingas-cengingis. Nah, itu lemah, imannya lemah. Imannya lemah. Loh, itu bukan rahasia, bukan apa itu, cerita-cerita rahasia, itu rahasia umum. Ya, orang korupsi wis golekno ibaratnya dari bawah sampai atas itu. Padha wae ditangkap korupsi ki ora nek ning duwe isin. Mula nek ada usulan baiknya para korupsi itu diberi pakaian seragam terus digiring, dituntun ke mall itu biar seluruh pembelanja mall itu tahu semua. Ora isin dek, malah seneng bangga gua ke mall, masuk bar metu kok hukuman si aku cek iso tuku iki cek ngono malah. Mula sing paling tepat, paling adil itu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maka wong maling itu yang tepat dipotong tangan. Wes dipotong tangan ora iso lali itu. Iki Pak gubernurku ndek ben kae. Lah kok tangane buntung, maling ngerti ya. Kowe milih gubernur maling gitu. Lah gitu. Ya potong tangannya ketok. Aja dipateni, hukum Islam tidak dibunuh kok. Hukum Islam itu kalau maling tidak dibunuh, dipotong aja tangannya. Nah itulah, maka kembali ya, termasuk orang yang lemah nomor 1 di situ larangannya lemah iman. Kalau lemah iman sudah apapun dia lakukan. Ya, tapi kalau kuat imannya, sekalipun boleh dikatakan ekonomi pas-pasan, dia tidak akan mau berbuat curang, itu akan mau. Maka Allah pesankan, takutlah kamu kalau kamu meninggalkan generasi yang lemah, terutama di sini lemah imannya. Kalau lemah imannya pasti akan menjadi generasi yang jelek. Tanda-tanda generasi yang jelek itu adzaa'u shalah wattaba'u syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya. Generasi yang jelek itu generasi yang menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah generasi kok menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, pasti akan menemui kesesatan. Pasti itu. Ya, apalagi ini pelajaran buat kita semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya toh, aja mong mikir ke, wah, aku wong sugih, anakku sok tak tinggali warisan sawah sekian hektar. Perusahaanku sing anakku ragil tak kayak iki, sing barep tak kayak iki. Kalau imannya lemah, ya, tidak ada apa-apanya itu. Tidak akan membawa kebaikan, bahkan akan membawa kehancuran. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah apapun akan menjadi manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Maka jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah iman. Apalagi